Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan area 2D dan juga animation player dengan lebih jelas. Oke, jadi kalau di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menggunakan atau membuat sebuah moving platform seperti ini. Maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah collectible item, yaitu barang yang bisa kita kumpulkan, si zombie ini bisa kumpulkan begitu ya, untuk dijadikan nilai. Nah, untuk membuat si collectible ini, kita akan menggunakan dua buah node, yaitu area dua dimensi dan juga animation player yang sebelumnya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi mungkin belum jelas, jadi kita akan bahas lebih detail lagi di video kali ini. Nah, di sini saya mengubah sedikit si layout daripada UI saya di sini. Jadi layout dari editor saya ini saya pindahkan si file sistemnya di sebelah kanan seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen memindahkan file system atau docker-docker apapun yang ada di sini, kita bisa tinggal pilih aja di titik tiganya. Kita bisa tentukan dia ada di mana. Kalau sebelumnya kan dia ada di sini ya. Jadi sebelumnya ada di sini, saya akan pindahkan dia dengan titik tiga ini berubah di sebelah kanan. Supaya saya bisa punya pandangan yang lebih jelas gitu ya. Oh ya, di sini juga saya akan memindahkan juga beberapa TSCN-nya, saya kumpulkan ya, kelompokkan di sini. Karakter di sini, level di sini, obstacle di sini gitu ya. Jadi kita punya scene-nya lebih rapih begitu ya. Oke? Dan juga saya punya scene yang tentu saja lebih jelas lihatnya karena lebih panjang, lebih besar gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan dulu satu buah node yang baru. Kita akan tambahkan di obstacle. Jadi teman-teman kalau misalkan kemarin kita tambahkannya langsung di plus di sini, kita juga sebenarnya bisa aja tambahkan di sini dengan cara kita akan klik, kemudian kita bisa pilih new scene di sini. Jadi kita bisa bikin new scene-nya di atas itu atau kita bisa bikin di bawah sini. Saya akan pilih di sini aja untuk yang sekarang. Kita akan bilang scene-nya namanya brain misalkan ya. Di sini kita perlu sebuah root scene. Kita akan bikin dulu dua scene dulu. Oke. Ya, kita akan save. Jadi sekarang kita akan punya brain.tscn di sini. Kita akan ubah, kita nggak mau pakai node dua dimensi, tapi kita akan menggunakan yang namanya area dua dimensi. Nah, kalau teman-teman ingat di penjelasan saya tentang fisik, ya, kita telah membahas area dua dimensi. Jadi kalau kinematic body dua dimensi adalah benda fisik yang kita gerakkan sendiri, rigid body dua dimensi adalah benda fisik yang kita kasih tenaga, kita dorong, kita tarik, begitu ya. Area dua dimensi adalah sebuah area yang menyatakan di situ bisa terjadi sebuah pergerakan fisik. Atau ya, bisa tercatat pergerakan fisik ya. Gitu. Nah, kenapa kita menggunakan area dua dimensi? Karena kita nanti akan menggunakan collectibles, yang collectible-nya sendiri sebenarnya tidak bisa kita dorong, tidak bisa kita injak, tapi dia perlu bisa berinteraksi dengan karakter kita. Oleh karena itu, kita nggak pakai kinematic body dua dimensi, karena nggak usah digerakin. Kita juga nggak pakai rigid body, karena nantinya bisa didorong-dorong, jadi tidak enak. Tapi kita akan menggunakan yang namanya area dua dimensi. Jadi bisa mendeteksi collision, tapi dia sendiri tidak terpengaruh, tidak terdorong, atau tidak kita gerakan. Gitu ya. Jadi sini kita sudah punya si area dua dimensinya. Node seperti ini ya, sektornya. Kita akan tambahkan child node-nya, collision shape dua dimensi. Dan kita tambahkan juga sebuah sprite. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini merasa kurang enak, file sistemnya kita pindahin aja ke bawah ya. Seperti ini. Kita cari. Di sini saya mau tambahkan sebuah sprite. Saya sudah punya sprite-nya. Ada di sprite saya. Yaitu brain.png. Akan saya tarik aja ke teksturnya. Nah, kita akan punya sebuah brain.png yang sepertinya kebesaran begitu ya. Jadi kita akan kecilin aja. Jadi kita cari di sini. Transformnya di scale-nya. Kita kecil jadi 0,05. Nah, itu tergantung daripada teman-teman sendiri punya sprite-nya segede apa begitu ya. Ini saya bikinnya kebesaran begitu. Sini kita punya collision shape dua dimensi, kita akan tambahkan aja satu buah collision di sini. Yaitu kita pakai yang kapsul aja. Kita bikin kapsul. Nah, ini adalah collision shape saya untuk si brain saya ini. Jadi sekarang saya sudah punya sebuah brain.tscn yang kalau kita tambahkan ke scene satu saya di sini. Kita cari aja di obstacles, ada brain.tscn, kita tinggal tarik. Nah, kita lihat dia punya sebuah brain di sini. Terlalu kecil ya, kita berbesar sedikit. Kita balik ke brain, kita kasih dia 0,8 gitu. Sekarang si collision-nya juga kita ubah sedikit, supaya lebih besar sedikit.
Maka sekarang kalau di dalam mesin saya, kita bisa lihat brainnya sudah lebih besar. Kalau kita play, kita akan punya si brainnya ada di sini, dan bisa kita tabrak nantinya. Ini kalau teman-teman perhatikan, area dua dimensi ini, kita tidak punya collision. Jadi kita lihat di sini, kita bisa nabrak, tapi tidak terjadi apapun sama si brainnya. Oh iya, teman-teman juga bisa atur tergantung daripada teman-teman pengen si brainnya berada di depan atau di belakang. Kalau pengen ada di belakang ya berarti zombinya tinggal kita pindahin aja. Terus brainnya kita pindahin ke atas zombie gitu ya. Kalau dia ada di atas, berarti kalau misalkan saya jalan, si brainnya akan berada di belakang daripada zombinya. Atau sebenarnya bisa diatur menggunakan layer atau menggunakan set indexnya begitu ya. Oke, saya pindah ke bawah aja. Nah, sebelum kita lanjut lagi mengenai pembuatan brain ini, kita akan bahas dulu tentang area dua dimensinya ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, saya akan pindahkan lagi si file sistemnya ke atas ya. Kita lihat di dalam inspektor untuk area dua dimensi, kalau kita cek ya, area dua dimensi di sini, kita punya sebagian properti yang bisa kita gunakan di sini. Di sini ada space of right, ada gravity point, ada gravity distance, gravity vector, gravity linear depth, angular depth, priority, monitoring, dan monitorable. Yang ada di sini, yang spek ke angular depth di sini, ini adalah properti-properti yang kita gunakan kalau kita pengen si area dua dimensi kita ini bisa mendeteksi atau bisa mengubah gravitasi. Jadi sebelum kita bahas lanjut tentang pembuatan si collectible ini, kita mau bahas dulu area dua dimensinya ya. Nah, sekarang saya akan buat dulu sebuah contoh scene untuk area dua dimensi. Kita akan bikin sebuah scene baru. Kita akan kasih dia change type-nya jadi area dua dimensi. Nah, ini kita akan kasih misalkan G-field, gravity field. Saya akan kasih dia langsung sebuah collision shape, tapi saya nggak kasih dia sebuah sprite. Jadi saya akan bikin collision shape-nya yaitu sebuah rectangle. Rectangle ini akan saya perbesar sedikit, saya seperti itu. Ini saya akan pasang di dalam obstacle misalkan, di G-field. Ya. Kita punya seperti itu. Nah, kalau sekarang saya pasang si scene ini, saya bisa pasang si G-field-nya ini, misalkan di sini, saya akan pasang. Jadi saya akan pasang di obstacle sini, saya akan lihat, oh ada G-field, saya akan tarik G-field-nya ke dalam sini. Ya. Kita bisa perbesar dia, kalau misalkan diperlukan. Oke. Kita pindahkan si G-field-nya sedikit ke samping sini. Oke, nah sekarang yang saya akan lakukan adalah si area dua dimensi ini punya tadi beberapa properti ya. Di sini kita punya space of right. Space of right ini bisa kita lihat ada combine, combine replace, replace, dan replace combine. Jadi di sini mungkin gampangnya gini aja deh. Kalau replace berarti semua, kalau ada benda rigid body, terutama rigid body dua dimensi, yang masuk ke dalam area dua dimensi tersebut, si rigid body itu kalau di replace, maka akan digantikan si vektor gerakannya. Fisiknya itu akan diberikan sebuah perubahan. Tapi kalau di dalam combine, berarti fisik yang masuk. Jadi kalau ada kotak, misalnya kotak masuk ke dalam area dua dimensi ini, si kotak tersebut itu pergerakannya akan ditambah atau dikombinasikan dengan apapun yang ada di sini. Jadi misalkan di sini, kita bisa pasang si area dua dimensi ini supaya dia punya gravitasi, ya. Dia punya gravitasi vektornya. Kalau ini kan vektornya ke bawah ya, 0,1 ya. Kalau kita ganti dia jadi 0,1 misalkan begitu. Maka kalau kita jalankan, ya kita ubah aja min 1 ya di sini. Kita ganti dia jadi space-nya replace, gitu. Kita menggantikan. Kalau teman-teman lihat di sini saya pasang punya sebuah kotak ya. Kita punya perhatikan. Nah, kita bisa lihat kotak yang lain turun, tapi kotak yang ini akan naik. Kenapa dia naik dan mengambang seperti itu? Karena di sini kita punya sebuah gravity field. Jadi gravity field di sini kita tadi pasang vektornya adalah 0 min 2. Jadi si kotak ini akan naik ke atas, bukan turun ke bawah. Jadi di sini karena kita punya sebuah area di sini, kita bisa bikin supaya areanya ini bisa langsung naik ke atas. Tapi by the way ini hanya berfungsi untuk yang rigid body dua dimensi ya. Kalau untuk kinematik body dua dimensi ya tentu saja kita harus ubah sendiri. Kita punya gravity, kita punya linear depth, kita punya angular depth. Linear depth ini adalah supaya si karakternya kalau misalkan bergerak cepat, damping ini adalah untuk mengurangi atau seberapa cepat dia berhenti. Secara linear, secara pergerakan. Ini adalah angular depth secara putaran. Jadi kalau secara putaran, kalau dia muter-muter-muter, semakin besar angular depth, dia akan lebih cepat berhenti. Semakin kecil, dia akan semakin lambat berhenti.
Kita punya gravity point. Gravity point ini kalau di on, berarti gravity-nya itu bukan satu kotak besar ini, tapi cuma ada di titik tengah ini. Berarti kalau kita kasih scale di sini, kita bisa nentuin nanti si gravity-nya semakin luar, semakin kurang atau enggak. Begitu ya. Oke, jadi ini cuma saya pengen menjelaskan aja sedikit tentang apa aja sih yang ada di dalam area dua dimensi, gitu ya, sebelum kita masuk ke lain lagi. Semoga cukup bermanfaat. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang area dua dimensi ini ya. Kita balik lagi ke brain. Nah, sekarang kita pengen supaya si brain ini punya animasi, supaya dia nggak diam-diam aja. Tapi di sini kan saya cuma punya tekstur satu aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin tekstur yang cuma satu tapi ada animasinya. Nah, di sini kita bisa menambahkan satu buah child node yang kita sebut sebagai nama animation player. Nah, kita punya animation player ini, kita akan add aja. Nah, kalau teman-teman ingat, kita telah membahas sebenarnya penggunaan animation player di video sebelumnya, tapi kita akan bahas lebih detail lagi sekarang. Jadi teman-teman kalau ingat, animation player ini gunanya adalah untuk menambahkan satu buah animasi ke node manapun yang ada yang bisa kita akses oleh animation player. Jadi di sini node animation player ini bisa mengakses ke brain, bisa mengakses ke sprite, bisa mengakses ke collision shape dua dimensi. Oke, jadi di sini kita bisa menambahkan animasi. Ya, kalau teman-teman ingat, di sini kegunaan animation player ini adalah untuk menganimasikan properti-properti yang ada di dalam node-node lain. Jadi di sini saya akan buat sebuah animation baru. Ya, kalau untuk bikin animation baru, kita klik ke animation tools di sini. Kita akan new. Dan kita kasih namanya adalah idle. Jadi di sini kita punya sebuah animation namanya idle. Nah, di sini kita lihat, kalau kemarin saya tambah si detiknya di sini dengan cara saya bikinin edit open in inspector seperti ini linknya. Tapi ada cara yang lebih mudah, kita bisa pilih di sini. Ada satu di sini. Ini adalah panjang daripada animasinya. Jadi animasi ini saat ini adalah 1 detik. Kalau kita pengen mengubah panjangnya, kita tinggal klik aja di sini. Kita akan ganti misalkan jadi 1,5. Maka sekarang saya akan punya sebuah animasi yang panjangnya animasinya itu adalah 1,5 detik. Jadi kalau teman-teman ingat, yang ada di sini adalah waktunya. Jadi kalau saya zoom in nih, kayak menggunakan tools di sini, kita bisa lihat yang berwarna abu muda ini adalah detik yang bisa kita gunakan untuk animasi. Ini ada detiknya, kita bisa menambahkan track di sini. Dan di dalam track ini adalah kita bisa menambahkan apa sih yang mau kita animasikan. Jadi contohnya di sini saya mau menambahkan sebuah property track. Ya. Nah, kita bisa tambahkan property track ini. Kalau begitu saya klik, dia akan menunjuk node mana yang mau saya animasikan. Di sini saya mau pilih, saya mau menganimasikan sprite-nya. Jadi saya nggak mau menganimasikan area dua dimensinya, tapi hanya sprite-nya saja. Supaya collision shape-nya tetap gitu ya. Nah, di sini saya akan pilih properti apa aja di dalam sprite saya yang mau saya animasikan. Jadi kita bisa pilih animasinya mau apa yang kita mau animasikan. Ini adalah semua properti yang ada di dalam sprite. Jadi kita bisa pilih manapun yang kita pengen. Tapi di sini yang saya mau ubah adalah scale-nya. Saya akan open. Dan sekarang saya punya sebuah properti scale yang bisa kita animasikan di dalam 1,5 detik ini. Ya. Nah, untuk menganimasikan, teman-teman harus menambahkan yang namanya frame. Jadi sebuah animasi itu sebenarnya adalah kumpulan dari gambar-gambar yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita pengen bergerak dari kiri ke kanan, kita akan punya sebuah gambar di sini, gambar geser lagi, gambar geser lagi, gambar geser lagi, sampai kita punya gambarnya di kanan. Jadi sebuah animasi adalah kumpulan dari sejumlah gambar, gitu ya. Maka di sini setiap gambar akan kita sebut sebagai frame. Nah, di sini frame-nya itu adalah setiap bagian ini. Jadi setiap bagian ini sebenarnya ada satu buah frame. Kalau kita lihat ini ada satu kotak itu ada satu buah frame. Berarti dari sini ke sini kita punya beberapa frame yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, kita punya juga yang namanya keyframe. Jadi kalau kita pengen bikin animasi, kalau di zaman dulu, animasi itu harus kita gambar untuk setiap frame-nya. Tapi kalau di Godot saat ini, di animasi-animasi modern saat ini, yang kita lakukan adalah kita membuat yang namanya keyframe. Jadi keyframe itu adalah sebuah frame yang jadi kunci atau frame utamanya gitu ya. Nah, si frame utama ini gunanya adalah untuk bilang sama Godot atau sama animation system kita yang lain bahwa oh ini frame yang harus jadi acuan. Maksudnya gimana? Maksudnya sekarang saya kasih contoh aja ya langsung ya. Jadi sini misalkan kita akan pasang sebuah key, kita akan klik kanan terus insert key di sini. Kalau kita klik key-nya, kita akan lihat ada nilainya. Oh, nilainya adalah 0,08, 0,08. Ini adalah nilai scale kita di awal ya. Kita nggak ubah ya, kita tetap pasang di sini. Misalkan kita pasang di 0,5, misalkan kita akan pasang key lain, insert key.
Di sini langsung muncul satu buah garis menyatakan bahwa nilai daripada titik ini dan nilai daripada titik ini itu sama persis, gitu ya. Jadi keyframe frame di sini dan frame di sini, dua-duanya itu keyframe-nya itu adalah nilainya sama, yaitu 0,08 di sini. Nah, kalau kita klik di 0,8 yang kedua, di yang 0,4 ini, kita bisa ubah value-nya. Misalkan kita pengen perbesar jadi 0,1. Dan kita bisa lihat sekarang kita punya di sini 0,01 dan kita punya di sini 0,08. Ini adalah keyframe. Ya, ini adalah kita bilang pada Godot, oh ini adalah acuannya 0,8, di sini 0,01. Nah, kalau kita punya keyframe, ini 0,08, ini 0,01, maka Godot akan secara otomatis, nah, sistem animasi yang lain juga gini ya, akan otomatis namanya menginterpolasikan nilai tersebut. Interpolasi itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah si nilainya akan kita ubah secara bertahap dari 0,08 sampai dia 0,01. Jadi kalau kita jalankan nih, kalau saya tarik, kita bisa lihat pergerakannya itu, dia akan naik, naik lagi, perbesar. Jadi memperbesar gitu ya. Karena di setiap titik di sini, nilainya akan berubah dari 0,8 ini sampai dia menjadi 0,1 di sini. Gitu ya. Jadi si animation player ini akan membuat sendiri nilai-nilainya akan dia ubah sendiri sepanjang frame-nya. Jadi frame-nya nggak perlu kita ubah lagi, tapi dia akan assign sendiri, dia akan ubah sendiri. Yang perlu kita set itu cuman keyframe-nya aja. Jadi misalkan di sini saya pengen perbesar, kemudian saya pengen memperkecil lagi, maka di sini misalkan di 1, saya akan insert key lagi, kemudian saya akan bikin dia jadi 0,08 lagi, misalkan ya. Ini kan 0,08, dan 0,1, 0,08 lagi. Nah, kalau baca 1 detik aja lah ya, nggak usah panjang-panjang. Maka berarti animasi kita ini akan jadi jalannya seperti ini. Ya, dia akan berdegup gitu ya. Nah, by the way, teman-teman, di sini saya pakai sebuah shortcut. Kalau teman-teman pengen play, di sini tinggal ada play selected animation. Tinggal diklik, play. Gitu ya. Kita pindahkan dulu ke belakang. Itu key-nya adalah D ya. Shortcutnya ya. Kalau berhenti berarti adalah S. Jadi kita bisa balikin dia S. Kalau kita pengen pastikan dia jalan, kita pakai yang namanya Shift D dari awal. Ya, gitu ya. Nah, kita di sini bisa mengulang animasinya menggunakan yang namanya animation looping. Kalau kita klik animation looping, kalau kita play animasi kita, si animasi ini nggak akan berhenti-berhenti, tapi dia akan jalan terus. Ya. Di sini kita juga bisa tambahkan ada default atau autoplay on load yang kemarin kita pakai ya. Artinya apa? Artinya kita pilih animasi yang jalan pertama kali begitu loading itu apa. Di sini kita akan pilih si idle. Jadi kita akan autoplay idle. Di sini jadi ada simbolnya ya. Supaya idle ini akan jadi animasi utama yang akan jalan kalau kita pasang si brain kita. Maka sekarang kalau kita jalanin nih, kalau kita save, kita jalanin, kita akan punya si brain ini akan brain yang bergerak-gerak seperti itu. Ya. Di animation player juga di setiap keyframe sebenarnya kita punya yang namanya selain time ada juga yang namanya easing di sini. Apa sih maksudnya easing? Artinya di sini adalah perubahannya. Jadi kalau perubahannya awal itu easingnya itu satu, artinya perubahannya itu setiap frame berubahannya itu sama. Jadi misalkan dari 0,8 di sini kan sampai 0,1 tuh misalkan dia perubahannya itu kan adalah 2 ya, 0,2 ya. Dibagi misalkan ada 5 buah frame, berarti 0,2 setiap frame-nya itu ya misalkan 0,04 gitu kan nambahnya. Gitu ya. Benar nggak ya matematikanya ya? Ya kurang lebih gitulah ya. Jadi di sini penambahan setiap frame-nya sama. Penambahan setiap frame-nya sama. Itu artinya kalau kita punya isinya satu. Tapi di sini ising itu bisa kita ubah kalau kita tarik, misalkan seperti ini. Ini artinya apa? Artinya perubahannya itu akan cepat di awal, lambat di belakang. Kita jalankan di sini animasinya, kita akan lihat dia akan berubahnya cepat di awal, kemudian dia akan berhenti di belakangnya. Jadi dia akan lama di belakangnya. Atau bisa kita pasang juga, misalkan isinya pengen kita begini kan. Itu artinya dia akan lambat di awal, kemudian dia akan mempercepat di akhir. Kita jalankan. Seperti itu ya. Nah ini bisa kita atur menggunakan easing. Jadi teman-teman bisa atur aja pengen easingnya seperti apa. Kalau nggak ngerti atau bingung, ya tinggal balikin aja ke satu. Gitu ya.
Nah, ini jadi si animasinya akan sama persis, nambahnya sama dengan menggunakan gitu ya. Nambahnya akan sama terus setiap thread-nya. Gitu. Oke, kita juga punya di sini ada yang namanya onion skinning. Jadi kalau teman-teman pengen lihat si frame sebelumnya dia ada di mana, kita bisa enable onion skinning. Kalau teman-teman lihat di sini ada warna yang berbeda dari onion skin saya, itu artinya dia ada perubahan. Mungkin kalau nggak kelihatan, saya akan tambahkan dulu satu buah track baru ya. Misalkan di sini saya akan tambahkan satu buah track, add track. Oh, selain add track seperti ini, kita juga sebenarnya bisa langsung aja ke sprite ya. Yang kemarin kita coba ya, nah itu menambahkan keyframe di sini. Bisa kita tambahkan keyframe di sini. Create new track, oh ya, create. Misalkan seperti ini, kita punya position. Jadi kita di sini akan menggerakkan si keyframe-nya ke sini. Insert key. Kita akan punya ubah value-nya misalkan jadi 200. Sini. Ya. Jadi kita punya pergerakan. Jadi kalau bisa kita lihat pergerakannya, si animasi kita akan bergeser seperti itu ya, bolak-balik bolak-balik. Nah kalau kita cek di sini, kita stop, tarik, kita stop, kita bisa enable onion skin. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang sebelumnya. Ini kepake kalau misalnya teman-teman pengen punya animasi yang mungkin manual begitu ya, framingnya, kita bisa lihat animasi sebelumnya gambarnya di mana sih, gitu ya. Itu namanya onion skin. Dan saya akan hapus aja sih posisinya, kita nggak perlu ya. Ini buat hapus ya saudara-saudara ya. Ini ada interpolasinya, update-nya. Tuh, ada continuous, discrete, trigger, capture. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan, kalau kita ubah, akan jadi discrete, maka dia perubahannya akan jadi seperti ini. Jadi dia nggak pelan-pelan berubahnya, tapi langsung pindah dari keyframe ke frame, keyframe, keyframe, keyframe gitu ya. Itu namanya discrete. Tapi kalau continuous, dia akan diubah secara bertahap oleh si godotnya. Ada trigger juga dan capture, kita akan bahas nanti kapan-kapan untuk ini ya. Ada capture juga. Seperti itu ya. Mungkin beda-beda ya. Di sini juga ada perubahan lebih lanjut interpolation-nya. Menginterpolasinya nearest, linear, kubik. Ini teman-teman perlu belajar animasi dengan lebih detail. Kalau pengen ngerti apa ini isinya gitu ya. Nanti kapan-kapan mungkin kalau ada waktu kita bahas ya. Ada juga clamp loop dan wrap loop. Ini nggak perlu kita bahas saat ini. Oke. Nah sekarang kita sudah punya satu buah animasi. Tapi saya nggak mau berhenti di animasi sini saja. Saya pengen bikin animasi kedua yaitu animasi yang namanya kalau bisa kita ambil si brain ini, saya pengen dia punya animasi yang kedua. Ya, animasi kita plus, kita akan new lagi, kita akan tambahkan sebuah animasi namanya Taken, ya, kayak judul film, Taken. Nah, kalau Taken ini, yang kita mau lakukan adalah kita pengen membuat supaya si brain ini seakan-akan menghilang. Caranya gimana? Oh, kita akan menggunakan properti daripada sprite. Apa yang kita gunakan? Propertinya seperti yang kemarin kita sudah belajar ya, yaitu modulate. Yaitu kita pengen ubah warnanya. Jadi kita punya div insert key 1, modulate-nya standar. Kita akan pasang di insert key belakangnya ini. Modulate yang di sini, yang di ujung sini nih, kita akan ubah value-nya menjadi alfanya 0. Jadi kita bisa lihat kalau kita play di sini, dia akan menghilang. Ya, kalau kita play, dia akan menghilang. Ya, oke. Gitu ya. Saya pengen supaya dia bisa menghilang. Nah, sekarang kita sudah punya animasinya. Sekarang kita tinggal nge-set supaya si brain ini kalau ketabrak sama player kita bisa langsung menghilang. Gimana caranya? Nah, di area 2D, ya, kita punya yang namanya inspector, ada node di sini. Dan di dalam node kita punya dua buah subsection, ada signal dan ada group. Nah, kita akan menggunakan yang namanya signals. Nah, saya akan jelaskan dulu apa itu namanya signals. Signals di dalam Godot itu mirip kayak kalau teman-teman udah pernah coding sebelumnya, event listener. Cuma di sini setiap node itu punya bisa mengeluarkan pesan-pesan yang nanti akan kita tangkap di dalam codingan kita. Misalkan di sini ada beberapa pesan yang ini area dua dimensi itu punya segini signalnya, collision object dua dimensi punya segini signalnya, kanvas item segini, node segini begitu ya. Yang akan kita pakai di sini misalkan adalah yang namanya body entered
signal. Jadi body enter signal ini akan terjadi kalau misalkan ada satu buah physics body masuk ke dalam area dua dimensi saya. Jadi kalau ada physics body masuk ke area dua dimensi saya, tolong jalankan fungsi yang nanti nempel ke signal ini. Ya. Jadi signal ini akan dikeluarkan oleh si area dua dimensi. Nanti tinggal kita bikin satu buah fungsi yang bisa menerima signal tersebut. Bayang ya teman-teman ya. Nah di sini makanya untuk bisa membuat si fungsi tersebut saya harus punya sebuah script. Saya akan pasang sebuah script di brain saya ini. Kita akan pasang sebuah script, attach script, brain.gd, oke ya. Di sini template-nya nggak usah default, kita akan bikin empty supaya lebih gampang. Jadi kita akan punya cuma ini doang, kosong begitu ya. Maka sekarang kalau kita balik lagi ke area dua dimensi, kita akan klik di body enter ini, double klik, atau kita bisa klik connect di sini. Kita akan connect. Nah, di sini connect-nya kemana? Kita akan pilih script mana yang mau kita connect-kan. Di sini saya mau connect dia dengan script brain. Artinya apa? Artinya saya pengen bikin fungsi yang menangani body enter itu di dalam script yang ada di sini. Ya. Fungsinya namanya apa? Nah, ini saya bisa ubah fungsinya. Kalau pengen diganti namanya, misalkan sini bila ada yang masuk. Nah, di sini. Jadi di sini kalau kita connect sekarang, saya akan punya di sini sebuah fungsi bila ada masuk. Jadi ini adalah fungsi yang akan jalan kalau terjadi signal body enter yang tadi. Jadi kalau misalkan ada benda yang masuk ke dalam si area dua dimensi ini, signal body enter ini akan keluar dari area dua dimensi dan akan ditangkap oleh fungsi yang ada di sini, yaitu bila ada masuk ini. Nah, apa yang kita melakukan di sini? Yang kita melakukan di sini, misalkan kita contohin dulu ya, kita mau coba dulu. Print, ada yang masuk. Kita akan coba dulu. Sekarang kalau saya jalankan, klik ke sini, kita akan lihat. Kalau saya tabrak nih si brain saya ini, kita bilang langsung ada yang masuk. Setiap kali saya tabrak, dia akan keluarkan print yang sama. Begitu ya. Nah, mungkin yang sedikit ada tambahan sedikit. Ini akan terjadi hal yang sama ya di sini. Kalau misalkan kita tambahkan atau duplikat si G-Field ini, si brain ini kita duplikat ya. Kita duplikat, kita gerakkan ke samping. Misalkan di sini. Ya. Kalau jalankan di sini, kita bisa lihat, saya nggak nabrak, tapi karena ada kotak yang melewati si brain ini, maka kotak itu juga dianggapnya sebagai ada body yang masuk ke dalam area dua dimensi. Ya. Jadi supaya pemain kita aja yang bisa masuk ke brain ini, ada caranya nggak? Oh ada. Kita lihat aja gimana caranya. Jadi di dalam brain kita punya yang namanya collision di sini. Collision di sini ada layernya, ada masknya. Jadi ada dua tipe collision, ada layer, ada mask. Layer itu menyatakan saya itu ada di layer mana. Saya ya, saat ini ada di layer mana. Mask itu menyatakan saya mau berinteraksi dengan benda yang ada di layer mana. Susah ya mungkin ya. Mungkin lebih jelas gimana ya, gampang ngomongnya ya. Jadi layer itu adalah posisi saya di mana. Mask itu adalah saya pengen tumblukan dengan yang mana. Gitu ya. Saya pengen ngecek siapa aja. Gitu ya. Saya pengen ngecek layer mana aja gitu ya. Ini bisa kita gunakan supaya kalau misalkan saya nembak nih misalkan, nanti kalau karakter saya bisa nembak, nembaknya itu bisa cuma kena misalkan hanya musuh doang. Nah itu berarti nanti si peluru saya itu akan punya masknya itu cuma musuh aja. Gitu ya. Oke, jadi saya akan pindahkan si brain saya ini ke layer kedua. Dan saya akan nonaktifkan layer pertama. Tapi saya akan nge-masknya itu layer pertama. Jadi saya akan punya, dia berada di layer kedua, tapi dia akan punya masknya di layer pertama. Dan saya bisa pasang di sini, di dalam si layer saya juga, si zombie saya di sini. Zombie saya ini bisa punya collision-nya juga, misalkan saya punya, dia pengen pindahkan juga si zombie-nya ke layer ketiga gitu ya. Dan dia punya masknya misalkan di layer kedua, nah layer satu. Begitu, supaya saya pengen bedakan, dia ada bisa di layer 3. Berarti harusnya, sorry, zombie yang tadi itu, si brain-nya itu harus berada layer 2, tapi masknya itu ke layer 3. Jadi dia berada di 2, tapi dia bisa mendeteksi yang ada di 3. Tadi kita punya zombie-nya itu ada di 3, tapi dia bisa, ya, si zombie yang tadi ya, zombie yang tadi itu dia bisa ada di 3, tapi dia bisa berinteraksi dengan 1 dan 2. 1 itu yang default, berarti yang semua, dia bisa berinteraksi dengan semua, dia bisa berinteraksi dengan si masknya.
Sedangkan si mask-nya itu tadi, si brain ini, hanya bisa berinteraksi dengan si player. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita jalankan, walaupun kena di sana, kita nggak punya pesan masuk. Tapi kalau player saya yang kena, di sini kita ada checking, oh ada yang masuk. Oke ya. Nah, sekarang kita pengen supaya kita bisa menjalankan animasi yang tadi ya di dalam script kita mau jalankan, kita mau pindah animasi nih. Kalau misalkan ada yang masuk, tolong si animasi ganti jadi taken. Nah, di sini kita akan ganti aja langsung. Saya mau ambil langsung di sini dollar animation player titik ya. Kita bisa panggil play. Di sini kita akan ambil taken. Oke. Nah, kalau kita play sekarang, kita akan set. Kalau kita lewat, dia akan menghilang. Tapi jangan teman-teman lihat di sini ya, dia menghilang. Tapi di sini si collision shaping ini tetap ada. Jadi kalau saya tetap lewat-lewat di sini, dia akan tetap malah play terus si animation fade-nya gitu ya, taken-nya di sini. Jadi sebenarnya dia tidak hilang, dia cuma animasinya aja hilang. Gitu. Jadi supaya kalau sudah taken kemudian dia actually hilang dari player kita, dari node kita, dari scene kita, gitu ya. Gimana caranya? Nah, di sini kita bisa pasang di dalam animation player saya ini, selain kita bisa pasang animasi property di sini, sebenarnya kita punya track yang lain. Ada 3D transform, ada call method, ada Bezier, audio playback, animation playback. Jadi kita bisa pasang audio, kita bisa pasang animation playback, kita juga bisa pasang di sini call method. Jadi kita bisa panggil method. Di sini kita bisa panggil, misalkan kita klik metodenya, kita akan ambil dari si brain. Tentunya kan cuma brain yang punya script ya. Ada fungsi apa yang mau kita pasang? Kita mau pasang di ujung sini misalkan sebuah fungsi lain, kita bisa insert key, di sini kita bisa pasang fungsi apa yang mau kita bikin. Nah, karena di sini kita belum punya fungsi, kita akan pasang tambahkan dulu di fungsinya. Brain saya. Kita akan punya fungsi, namanya fungsi die, mati. Nah, jadi kalau fungsi die, saya pengen buang dia dari game saya. Kalau membuang dia dari saya, game saya ini, kita akan pakai sebuah perintah namanya queue-free. Jadi queue-free di sini artinya adalah si node tersebut, yang node saat ini itu akan dikeluarkan dari scene saya. Kalau udah keluar dari scene saya, artinya dia dihapus. Kalau dihapus, artinya dia hilang. Gitu ya. Maka sekarang kalau di dalam brain saya ini, di ujung setelah dia fade away, kita akan pasang insert key. Di sini kita akan pasang die. Jadi kalau dia udah hilang, tolong die dong. Ya. Maka sekarang kalau saya pasang, kita jalankan di sini. Kita pasang, kita tabrak, dia akan hilang. Dan ikut hilang juga collision-nya. Kalau kita tabrak yang ini, dia juga akan hilang dan ikut hilang berserta dengan collision-nya. Artinya di sini sudah tidak ada lagi benda tersebut. Oke ya. Nah, teman-teman di sini bisa aja bikin animasi-animasi yang lebih keren-keren lagi untuk si brain-nya di sini ya. Misalkan di sini saya pasang, ini contoh yang saya bikin ya di dua ini. Saya bisa pasang si kamera, si fungsinya supaya brain-nya menghilang seperti ini ya. Juga bisa. Jadi teman-teman bisa atur mau pakai rotasi, mau pakai modulasi, dan lain-lain itu bisa supaya bikin animasi menghilangnya lebih bagus begitu ya. Nah itu tergantung kreativitas teman-teman aja. Gitu. Oke, nah kita sudah punya brain yang bisa kita collect, tapi di sini saya belum bisa menyimpan nilainya, saya belum bisa menyimpan poin daripada brain saya ini. Nah, kita akan bahas cara untuk kita bisa menyimpan poin dan cara nanti kita menampilkan poinnya di dalam video selanjutnya. Kita akan ketemu lagi, sampai jumpa dan terima kasih banyak atas perhatiannya.